قل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah memberikan pada kita sekalian, sehingga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberi nikmat juga berada dalam majelis yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah di dalamnya. Dan kesempatan siang hari ini, materi yang kita bahas insyaallah akan mengkaji dengan tema hijrah yang belum tuntas. Nantinya kita kaji sampai jam 2 siang. Setelah itu kita lanjut dengan pembahasan tanya jawab. Nanti hal-hal yang penting ingin ditanyakan silahkan untuk ditanyakan lewat secari kertas. Adapun tema kali ini sebenarnya kami ringkaskan dari buku kami Mahasantri. Mahasantri ini buku untuk bagaimana kita itu belajar, cara belajar yang baik. Yang ini pengalaman dari kami belajar, di samping juga penjelasan-penjelasan dari para ulama yang telah dijelaskan juga dalam buku ini, yang kami ringkaskan dalam selembar buletin. Sudah pada dapat buletin? Sudah? Baik. Itu buletin untuk jadi rujukan sebagaimana kebiasaan kami. Kemudian nantinya ingin mencari pembahasan lebih lengkapnya dan cara belajar bagi para penuntut ilmu pemula, bisa nanti memiliki buku Mahasantri ini warna biru, sudah disediakan oleh panitia di luar masjid. Di urusannya dengan panitia sudah disiapkan di situ. Nantinya setelah kajian saja nanti baru bisa memiliki, namun jumlahnya sangat terbatas sekali. Baik, nanti beberapa poin kita bahas. Dibahas nantinya tentang hal-hal yang membuat kita itu tidak sempurna dalam berhijrah, tidak sempurna untuk menjadi baik. Dan ini mudah-mudahan jadi koreksi bagi kita semuanya, supaya terus memperbaiki setiap amalan-amalan kita yang ada, terutama dalam hal hijrah dan menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Bapak ibu-ibu sekalian, kita lihat dari poin pertama sampai ke-8 nantinya. Mulai terlebih dahulu dari masalah niat. Baru nanti kita lihat sebab-sebab yang lainnya kenapa hijrah kita belum tuntas, belum sempurna. Monggo dibaca dari poin pertama. Pertama, niat belajar agama belum ikhlas. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya.
Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Baik. Dibaca lagi keterangan di bawahnya. Ibnul Atthar rahimahullah dalam Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah menjelaskan maksud penyebutan wanita tersebut setelah kalimat hijrah karena dunia ada dua makna. Satu, dilihat dari sebab disebutkannya hadis ini, yaitu ada seorang yang berhijrah karena seorang wanita yang ingin ia nikahi. Wanita tersebut bernama Ummu Qais. Maka laki-laki yang berhijrah di sini disebut muhajir Ummu Qais, yaitu orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Dua, penyebutan wanita adalah sesuatu yang khusus dari dunia yang umum yang disebut lebih dahulu. Ini menunjukkan peringatan keras bagi yang niatnya keliru hanya untuk kejar wanita saat berhijrah. Baik. Kita lihat bagaimana sebab yang pertama, hijrah kita itu belum tuntas dikarenakan niat belajar agama yang belum ikhlas. Niat ini masalah hati. Dan niat itu para ulama itu bagi menjadi niat beramal dengan niat ditujukan amal. Jadi niat itu ada dua macam. Yang pertama niat beramal. Yang kedua niat ditujukan amalan. Kalau niat beramal, maka ini yang dibahas dalam pembahasan fikih. Ketika seorang itu berniat, niat ini tujuannya untuk membedakan mana yang ibadah, mana kebiasaan. Dan juga untuk membedakan ibadah satu dan ibadah lainnya. Kemudian ada niat yang kedua tadi, niat ditujukan amal. Ditujukan pada siapa? Maka niat ini yang benar, kalau ini kaitannya dengan ibadah, niat ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Siapa yang menjadikan niat dia itu belajar, niat dia itu sholat, niat dia itu puasa untuk selain Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan yang disebut riya, lawan dari ikhlas, dan masuk dalam perbuatan syirik. Dan ini jadi faktor penting kenapa kita belajar kok tidak bisa serius, kok tidak bisa meraih ilmu yang banyak. Di antara sebabnya adalah karena niat yang belum ikhlas. Kalau dalam hadis ini disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apa arti niat, Bapak-bapak? Mas-mas. Niat itu apa? Niat itu apa? Kehendak hati. Apa ini kehendak hati itu ya? Saya mau kerjakan sholat, sudah masuk niat apa belum? Sudah. Dalam hati saja? Sudah masuk niat? Sudah. Saya nggak pakai usolli, tapi saya langsung saja. Pokoknya saya mau kerjakan sholat zuhur ini 4 rakaat. Sudah menghadap kiblat ini. Ini sholat adaan. Sudah niat? Sudah. Saya nggak hafal itu niatnya tadi dengan usolli itu. Sudah niat belum? Sudah. Sudah niat apa belum? Sudah. Sudah sah? Sah insyaallah. Siapa yang katakan sah? Mana dalilnya sah? Ya itu tadi dalilnya itu. Setiap amal tergantung niat. Niat yang dimaksudkan di sini adalah al-qasdu atau al-ilmu. Al-qasdu itu keinginan, kehendak, atau al-ilmu mengetahui. Saya sudah tahu bosnya ini saya mau sholat zuhur nih 4 rakaat, sudah disebut niat. Itu niat amal namanya.
Maka di sini dikatakan setiap orang tergantung pada niatnya, ikhlas atau tidak itu lihat dari niatnya, dan nanti dapat balasan sesuai juga dengan niatnya. Niatnya bagaimana? Dapat balasan tergantung niatnya tadi. Makanya dicontohkan dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka dia berarti berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, siapa yang berhijrah karena, tadi disebutkan dalam hadis, karena mencari dunia atau karena wanita yang ia kejar-kejar. Hijrahnya juga berarti karena wanita yang ia kejar-kejar, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Coba lihat di sini apa yang dimaksudkan tadi. Dia berhijrah karena wanita. Dulu ada seorang wanita namanya Ummu Qais. Ada laki-laki yang cinta mati pada Ummu Qais, ingin dia nikahi. Namun syaratnya dia harus berhijrah bersama Ummu Qais tadi. Perempuannya namanya siapa? Ummu Qais. Karena dia hijrahnya cuma didasari karena perempuan ini, maka dia disebut berhijrah, itu orang yang berhijrah namanya muhajir. Sedangkan perempuannya tadi namanya Ummu Qais, ya sudah digabungkan jadi apa? Muhajir Ummu Qais. Karena niatannya cuma karena kejar perempuan. Sama nih kalau mas-mas ini, antum itu hijrah gara-gara ada akhwat ini ya misalnya. Akhwat ini katakan saya harus ngaji dulu ini. Misalnya antum cuma ingin dapat perempuan saja, ya tergantung nama perempuannya siapa, tinggal tambahkan saja nama. Muhajir apa? Sama dengan ini. Dapat perempuan itu enggak? Bisa dapat enggak? Bisa dapat enggak? Bisa. Namun niatannya kalau cuma karena dunia saja, sudah sia-sia amalan tadi. Amalan hijrah yang begitu mulia. Dia pindah tempat untuk beralih dari tempat yang penuh kekufuran ke negeri yang lebih bagus. Akhirnya cuma dapat dunia saja. Gak ikhlas di situ. Maka perbaiki dari niat terlebih dahulu. Ada pengertian kedua tadi, penyebutan wanita yang di sini sifatnya umum, berarti contoh. Ini berarti peringatan keras yang niatannya keliru, hanya untuk kejar perempuan saja saat berhijrah. Artinya dia cuma cari dunia saja. Dan ini berlaku, Bapak Ibu para jamaah sekalian, ini berlaku semua amalan yang niatannya cuma dunia saja, orientasinya dunia saja, amalannya bermasalah. Maka perlu koreksi niat. Buktinya kalau itu karena dunia saja, misalnya nih, dia sodako, kata Pak Ustadznya kalau sodako nanti akan diganti 10 kali lipat. Dia sudah keluarkan 500.000, namun 5 juta nggak datang-datang. Terus dalam batin, ya Allah ini kayak saya ditipu Ustadz nih. Kenapa ditipu? Katanya kemarin kalau keluarin berapa tadi? 500.000, katanya bisa jadi 10 kali lipat. Kok sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kok ini nggak datang-datang juga? Berarti dia niatannya cuma orientasi dunia saja. Ikhlas nggak? Tidak ikhlas. Ya, itu sama, orientasi dunia saja. Perbaiki niat. Sama juga kalau niatannya ada bacaan zikir, cuma harap-harap dunia saja, atau ada bacaan sholawat yang dia baca-baca kemudian ingin dapat dunia saja. Hati-hati, perbaiki niat. Zikir sholawat itu bukan cari dunia, cari pahala. Sama dengan kita menuntut ilmu, berhijrah juga untuk cari pahala. Terus bagaimana niatan ketika belajar yang disebut ikhlas? Kata para ulama ada 4.
Hal yang mesti ada kalau disebut niatnya ikhlas dalam belajar. Ini belajar agama nih. Bagaimana niatan kita ketika belajar itu disebut ikhlas? Satu, yang saya sebutkan di buku saya di halaman ke 102. Satu, niatannya untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Dua, untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Tiga, untuk menjaga ilmu. Empat, untuk mengamalkan ilmu. Diulang coba. Satu, menghilangkan kebodohan pada untuk diri sendiri. menghilangkan kebodohan pada siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Dua, menghilangkan kebodohan pada siapa? Diri orang lain. Tiga, Untuk menjaga untuk ilmu. menjaga ilmu. Empat, Untuk mengamalkan ilmu. untuk mengamalkan ilmu. Berarti kalau tadi disebut menghilangkan kebodohan pada diri sendiri, dia belajar tujuan utamanya itu dulu. Wah, sholat ini saya masih belum paham. Ya, wudhu yang benarnya saya masih belum benar ini wudhunya. Wudhu yang benar, kita tahu wudhu yang benar itu kira-kira dari mana coba? Masih tahu dari apanya dulu? Dari mana? Dari niat. Rukun yang sah itu harus penuhi apa? Wudhu yang sah itu harus penuhi apa coba? Wudhu yang sah itu harus memenuhi apa saja? Ya Allah. Sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan Tak minum dulu, tak tarik nafas. Enggak sanggup saya kayaknya. Saya ulang lagi. Wudhu yang benar itu harus memenuhi apa saja? Rukun wudhu. Kayaknya belum makan siang nih semuanya nih. Dehidrasi kayaknya ya. Apa tadi rukun wudhu? Rukun wudhu ada berapa? 13. Berapa nih? Terserah Bapak aja lah, berapa? Sebutkan coba. 13. Berapa? 13. 4. Dulu SD belajar agama enggak? 13. Berapa 12 coba? atau 13? Masa saya ulang lagi? Berapa? Nah, sudah betul bilangannya itu. Tinggal rinciannya berarti. 1, niat. 2, mencuci tangan. masa tangan wajib. Kan bos kamu kan sebut 6 coba. Coba dihitung total nanti jadi 6 enggak atau lebih? Nah, 7 lagi kok nambah-nambah kamu nih. Yang kedua, membasuh muka. 3, membasuh tangan sampai siku. 4, Membasuh kepala. 4, mengusap kepala. Mengusap apa membasuh? Mengusap. Apa bedanya? Ya pokoknya kayak gitulah ya. Apa bedanya? Pakai air sama airnya dikit. Dua-duanya pakai air kan? Nggak, airnya yang ada yang ditampung, ada yang yang satu airnya dikumpulkan, yang satu cuma tangannya basah saja. Gitu, bener nih. Ya, mengusap kepala. Terus yang kelima. Yang kelima, kaki, basuh kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Oh, ini kok pinter-pinter lah. Tadi itu pura-pura itu ya. Takut teriak. 6 tadi kan, sekarang. Kalau memang mau belajar, dia hilangkan, oh saya belum tahu ini nih. Berarti kalau sudah paham itu, kebodohan pada dirinya sendiri terangkat. Sudah paham, alhamdulillah, rukun-rukun wudhu. Alhamdulillah sudah paham kan? Sudah. Rukun mandi apa lagi? Saya pokoknya nggak mau ngajar tinggi-tinggi, saya dasar-dasar aja lah. Apa rukun mandi? Mandi junub. Niat. Gak pernah mandi junub mas. Apa rukun mandi junub coba? Niat.
Niat. Satu. Dua. Berwudu. Berwudu wajib. Enggak sih. Coba nanti buka Al-Quran aja ya. Buka Al-Quran itu Al-Maidah ayat 6. Nanti temukan ayat ini. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Mandi yang dimaksud di sini tidak mengurutkan anggota tubuh. Berarti rukun mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Diawali wudu enggak? Kita kan lagi bahas rukun. Rukun apa pengertian rukun itu? Urutan yang sah. Apa? Nah, itu yang membuat wudu tadi sah atau mandi tadi juga sah. Dua ini berarti untuk mandi junub tadi. Satu apa? Niat. Dua, membasahi seluruh, meratakan air ke seluruh tubuh. Ekstrimnya nih, misalnya ada kali nggak di sini? Bak air. Jauh. Laut juga jauh. Apa yang ada yang langsung nyebur itu dalam situ langsung keluar gitu? Bak air. Bak air lah, taruhlah. Itu sekalian mau dikuras itu ya, nggak mau dipakai lagi ya. Langsung masuk, wah saya junub ini, wah mikir lama sekali, sudah saya nyemplung langsung di situ. Keluar, seluruh badan rata dengan air. Sah atau tidak? Sah. Sah atau tidak? Sah. Sah. Dengan catatan air tadi tidak dipakai lagi untuk keperluan lain. Kalau dipakai lagi untuk wudu nggak boleh. Karena ada larangan mandi di air yang tergenang kalau air itu dipakai lagi. Namun kalau itu langsung dikuras tadi makanya saya sebut. Itu kebodohan dari diri sendiri dihilangkan. Oh tahu kayak gini, akhirnya wudunya sah, mandinya juga sah. Mau bahas rukun sholat lagi? Ini gak rampung-rampung nih ngaji nanti ini. Rukun sholat ada berapa? 13. Aduh, rukun wudu saya lupa Ustaz, apalagi rukun sholat. Rukun sholat ada berapa coba? Tadi jawab 6 tadi, berarti rukun sholat berapa? 17, paling lupa ya. Banyak khilaf, ya nggak apa-apa sudah. Nanti ada pembahasannya sendirilah. Saya cuma ingin tunjukkan sini ada bahan-bahan dasar loh yang bapak ibu-ibu itu perlu pelajari untuk hilangkan kebodohan pada diri sendiri sehingga membuat ibadah itu jadi sah. Tidak pelajari itu imma bisa jadi kita terjatuh dalam dosa atau ninggalkan kewajiban. Bisa jadi terjatuh dalam dosa atau ninggalkan kewajiban. Dalam sholat yang wajib itu baca surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Sudah. Baca Al-Fatihah bolak-balik sampai 17 kali dalam sehari. Tadi sudah pelajari tafsirnya apa belum? Sudah pelajari tafsirnya apa belum? Tafsir bukan terjemahan. Sudah. Tafsir. Sudah apa belum? Pengertian. Sudah. Kalau sudah tak tes sekarang coba. Mau dites? Gak usah aja lah. Kalau belum dipelajari berarti punya PR lagi. Di rumah PR-nya apa lagi berarti? Pelajari tafsir surat Al-Fatihah. Tadi wudu kan sudah toh? Ya, mandi juga sudah kan? Ya. Nah, ini PR lagi berarti itu biar sholatnya jadi benar. Sederhana-sederhana saja loh. Gak usah bicara tinggi-tinggi. Pelajari yang dari simpel-simpel dulu. Gak usah yang berat-berat, yang dengar-dengar sini saja belum paham. Ya enggak, betul enggak Pak? Betul. Gak usah Bapak bicara poligami dulu. Semua berani di grup bapak-bapak aja kok. Coba kalau istrinya hapus, coba lihat coba. Kalau istrinya ada, clear chat history. Hapus semua. Cemen bapak-bapak itu. Gak berani. Ini aja wudu sama apa tadi? Mandi junub saja belum tahu rukunnya itu. Sudah bicara tinggi-tinggi ini poligami itu gimana ya, fikihnya gimana. Saya balik nanya, Pak coba ulang tadi rukun wudu, coba diulang. Sederhana. Simple dulu. Berarti mau poligami sekarang? Mikir-mikir dulu Pak. Belajar wudu dulu, belajar mandi dulu, belajar tafsir apa tadi? Al-Fatihah. Kalau sudah hatam bilang saya lagi. Ya.
Yang kedua apa? Mengatasi kebodohan. Untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Jadi awali dulu diri sendiri. Jangan punya tujuan dulu untuk orang lain sampai diri sendiri baik dulu. Kenapa demikian? Diri kita baik dulu. Pentingkan diri sendiri dulu. Jangan tujuannya mau belajar awal, wah saya punya takbir masjid Ustadz, wah ini kayaknya ini ahlul bid'ah dhalalah dia itu. Saya mau ngaji nih, biar gimana Ustadz, saya biar tahu hujah-hujahnya, argumen-argumen yang kuat untuk bantah dia. Wong saya kemarin beritahu kok dia nggak mau nerima. Iya, kamu datang langsung pakai dalil-dalil. Nggak sopan dulu, ini dulu apa, ada perantara dulu, disogok apa gitu kek. Disogok apa Pak? Mungkin ngajak traktir bakso kayak makan bareng gitu, cerita ngobrol nyantai. Ya, enggak langsung mukadimah langsung datang itu, Pak itu dolala itu kayak begitu, Pak. Enggak baik. Ada cara-caranya. Pentingkan dulu diri sendiri, diri sudah baik, mau beritahu orang lain ada caranya lagi. Itu nanti dipelajari ketika kita itu berdakwah. Kapan ngomongnya, caranya gimana, santunnya seperti apa. Rasulullah SAW saya sikapi orang itu beda-beda. Ada orang yang sudah tahu, ada orang yang belum tahu, itu berbeda loh penyikapannya. Ketika Rasulullah SAW itu lihat Muawiyah itu sholat, ada yang bersin. Yang bersin itu masih boleh ketika sholat dia baca Alhamdulillah. Muawiyah yang ketika itu belum tahu, saat sholat dia jawab Alhamdulillah tadi. Jawabannya apa coba? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Dalam sholat dia jawab Yarhamukallah. Sahabat semuanya yang sholat itu semua arahkan pandangannya menuju ke Muawiyah. Kemudian dia jawab lagi gini, Sakilat ke Umayyah, Limaza tanzuru ilayya, kenapa kamu lihat-lihat saya? Ngobrol lagi coba. Tahu apa ngobrolnya? Dia balas lagi, kenapa kalian melotot saya kayak begitu? Itu kasarannya kita. Benar nggak ini? Batal sholat. Aslinya batal nggak sholatnya? Batal. Batal atau tidak? Batal. Namun dia nggak tahu. Habis sholat coba lihat Nabi SAW itu datangi Muawiyah. Ini tadi ini ada gemuruh apa? Ada masalah apa ini? Ada tadi yang ribut. Nabi SAW itu katakan, wahai Muawiyah, ya, yang namanya sholat la yaslu fiha kalamun nas. Tidak boleh dalam sholat itu ada kalam manusia. Dalam sholat itu cuma ada innama fihi tasbih wa takbir wa tilawatul Quran. Dalam sholat itu cuma ada bacaan tasbih subhanallah, bacaan takbir Allahu Akbar, terus membaca Al-Quran. Lantas sebelumnya Muawiyah itu katakan, Masya Allah saya belum pernah menemukan seorang muallim, orang yang mengajarkan, yang dia lebih baik daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menghardikku, tidak memukulku, tidak mencelaku. Ada caranya. Ilmu tadi tujuannya untuk perbaiki diri sendiri, perbaiki orang lain, namun pakai aturan. Jadi nggak main serang langsung, punya metode, punya strategi, punya cara. Tidak hanya punya modal semangat. Pokoknya tempat maksiat hancurkan. Enggak, ada caranya. Kesantunan, kelemah lembutan lebih dipentingkan dulu di awal, bukan dengan tindakan keras. Berbeda. Pak ini tadi yang kedua, itu namanya niatan ikhlas dalam belajar. Niatan yang ketiga, untuk menjaga ilmu. Ya, untuk menjaga ilmu. Ini majelis-majelis ilmu itu ada. Atau para kiai, para ustadz itu buat majelis-majelis, misalnya majelis tafsir, hadis, ada majelis fikih. Itu tujuannya supaya majelis ilmu tetap ada, terjaga itu ilmu dengan adanya majelis-majelis semacam ini. Ilmu itu makin terjaga. Nggak ada majelis seperti ini Bapak Ibu-ibu, kita nggak akan tahu bagaimana tafsiran Al-Quran yang benar.
bagaimana tafsiran dari hadis yang benar, bagaimana beribadah yang benar lewat mempelajari fikih-fikih ibadah yang para ulama itu susun. Terjaga tadi ilmu. Maka adakan majelis ilmu itu seperti itu. Tujuannya supaya ilmu itu terjaga lewat majelis apapun. Gak mesti satu majelis tertentu. Yang penting mau istiqomah untuk belajar. Istiqomah belajar itu gimana? Kalau misalnya seorang ustadz itu membahas suatu kitab, ikuti dari awal sampai akhir, sampai khatam. Gali faedah-faedah seperti itu di dalamnya. Itu lebih banyak faedah. Kemudian tadi yang keempat apa? Belajar agama, ikhlas untuk mengamalkan ilmu. Nanti kita juga jelaskan dalam poin-poin yang ada berikutnya. Nah sekarang coba lihat apa manfaat jika kita belajar agama ikhlas karena Allah. Dibaca lagi. Para ulama menyebutkan bahwa Imam Ibnu Abi Zi'bi yang semasa dan senegeri dengan Imam Malik pernah menulis kitab yang lebih besar dari Muwatta. Karena demikian Imam Malik pernah ditanya, apa faedahnya engkau menulis kitab yang sama seperti itu? Jawaban beliau, makana lillahi baqi. Sesuatu yang ikhlas karena Allah pasti akan lebih langgeng. Taib. Di antara manfaat kita ikhlas ketika belajar agama, niatnya itu karena Allah, seperti tadi 4 poin yang disebut tadi tentang syarat belajar yang ikhlas tadi, atau disebut kapan kita belajar ikhlas. Coba lihat dari kisah Imam Malik. Ingat Imam Malik itu punya kitab hadis yang besar yang namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta karya Imam Malik. Ini kitab hadis layaknya seperti kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, seperti itu. Itu kitab hadis. Maka ketika itu ada seorang yang bernama Imam Ibnu Abi Zi'bi. Imam Malik itu ditanya, apa faedahnya engkau menulis kitab yang seperti itu? Kenapa enggak tulis kitab yang lainnya saja? Karena kitab semacam itu juga sudah ada yang nulis. Maka Imam Malik itu jawab, makana lillahi baqiyah. Ada perkataan dari ulama yang lainnya, mereka sebut makana lillahi yabqa. Artinya segala sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah, maka itulah yang akan langgeng. Itulah yang akan kekal. Berarti orang yang beribadahnya ikhlas karena Allah, belajarnya ikhlas karena Allah, maka dampak dari ikhlas ini apa? Amalannya lebih langgeng. Dan ini sudah menunjukkan faedah yang luar biasa dari niatan yang ikhlas ketika kita beramal, termasuk ketika kita belajar. Maka berarti ketika kita itu tidak bisa istiqomah saat belajar, saat berhijrah, berarti diawali dulu dari memperbaiki niat. Saya niatnya ketika belajar ini karena apa? Kok kadang-kadang itu futur, tidak semangat gitu. Perbaiki lagi niat. Saya harus ikhlas karena Allah. Ingin cari ridha Allah. Saya tidak cari ridha manusia. Saya tidak cari pujian-pujian manusia. Tidak pandang komentar orang. Pokoknya ini kalau sudah jalan yang benar, saya ingin harapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sebab yang pertama, hijrah yang belum tuntas. Sekarang sebab yang kedua, dibaca halaman berikutnya. Yang kedua, belajar agama tidak dengan guru. Ada faedah belajar dari guru secara langsung. 1. Lebih ringkas dalam meraih ilmu.
Beda halnya jika ilmu diperoleh dari buku yang butuh penelaahan yang lama. Seorang guru bisa meringkas perselisihan ulama yang ada dan bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Kedua, lebih cepat memahami ilmu. Memang nyata, belajar dari guru lebih cepat memahami dibanding dengan otodidak, karena dalam membaca bisa jadi ada hal-hal atau istilah yang sulit dipahami, namun akan sangat terbantu jika belajar kepada guru. Ketiga, ada hubungan antara murid dan guru, yaitu antara yang junior dalam mencari ilmu dan yang telah banyak makan garam, alias berpengalaman. Jadi bagi yang berhijrah, maka berhijrahlah dengan terus belajar lewat seorang guru. Ini lebih membuat kita mudah istiqomah dengan izin Allah dan lebih cepat raih manfaat lewat ilmu. Apa di sini manfaatnya? Lihat, waktunya lebih ringkas. Pertama ya. Yang kedua, lebih cepat paham. Yang ketiga, punya hubungan yang baik dengan guru. Di antara bentuk punya hubungan yang baik dengan guru adalah dapat meniru akhlak-akhlak yang baik dari seorang guru. Maka disarankan Bapak Ibu-ibu para jamaah sekalian, ketika berhijrah ada guru-guru di sekitar kita, manfaatkan itu ilmu-ilmunya yang ada. Belajar secara istiqomah. Maka baiknya tidak mencukupkan dengan belajar melalui media sosial. Ustadz, saya cuma senang di Instagram saja, pesannya singkat-singkat nih, saya baca langsung paham. Ya kan Instagram bisa singkat-singkat ya, satu gambar saja kan? Iya. Ya sudah, kamu dapat ilmu yang serba praktis, serba singkat-singkat, berarti tidak mendapatkan secara detail. Kita tidak hanya butuh ilmu yang sifatnya singkat seperti itu, kadang butuh ilmu yang sifatnya itu rincian. Ya. Tadi ada ilmu global seperti kita ketahui rukun wudu, rukun mandi, ada rukun sholat, namun ada rinciannya. Kita bisa temukan tentang wudu tadi dari tata cara wudu Nabi SAW seperti dijelaskan dalam hadis Utsman bin Affan atau Abdullah bin Zaid. Tata cara mandi juga dijelaskan oleh istri-istri Nabi SAW. Ada dalam hadis Aisyah, ada dalam hadis Maimunah. Sholat juga demikian. Sholat itu ada dalam berbagai macam hadis. Sampai rinci, detail dari takbiratul ihram sampai salam, mau duduk tahiyat akhirnya bagaimana, diajarkan detail dalam hadis-hadis. Sehingga tidak butuh ilmu, tidak cukup dengan ilmu yang sifatnya singkat-singkat seperti itu. Itu jenengan tidak temukan, Bapak Ibu tidak temukan di Instagram. Gak mungkin mau buat ringkas-ringkas kayak tadi itu. Cuma dalam buku belajar, dan itu belajar butuh dengan panduan seorang guru. Ada lagi lewat Facebook. Facebook masih lebih panjang ya. Kalau Twitter, cuma nge-tweet aja. Ya, ringkas-ringkas lagi. YouTube, cuma senang nonton bal-balan aja, bola. Ya, cuma tayangan 4 menit nonton bola, hasil skornya itu berapa, betul nggak? Nah, paling cuma itu. Maka dengan guru itu membuat nyaman. Mau belajar lewat WA juga, ya Allah baca lewat WA, coba nanti lihat ada pesan baru lagi, baca pesan baru lagi. Nggak bisa konsen. Belajar dengan guru, murni dia itu belajar fokus di situ, sehingga bisa meraih ilmu dengan utuh. Belajar langsung. Dan setiap bidang ilmu itu dulu para ulama itu punya rantai sanad ilmu itu sampai di tengah-tengah kita. Ada ilmu misalnya dari riwayat bacaan Al-Quran, ya, riwayat sab'ah misalnya, ada ilmu tentang riwayat-riwayat hadis. Itu punya sanad yang berantai, bahkan sanad hadisnya tadi bisa sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggak cukup belajar lewat tadi, belajar dengan guru baru bisa dapat sempurna tadi. Bahkan dengan belajar lewat seorang guru kita dapat niru akhlak-akhlak yang baik yang dia contohkan. Imam Ahmad itu muridnya banyak sekali, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang hadir dalam majelis beliau itu Masya Allah luar biasa. Namun ingat, Imam Ahmad ketika itu murid-muridnya ada yang nyatat pelajaran, ada yang cuma istilah kita itu jiping. Apa jiping? Ngaji kuping. Ngaji kuping. Namun mereka datang bukan itu maksudnya, bukan hanya mau dengar saja, namun ingin tahu gimana tingkah laku Imam Ahmad selama di majelis tadi. Dapat manfaat. Ya, dapat manfaat dengan hadir seperti itu. Ada yang nyatat, rajin nyatat, riwayat-riwayat dari Imam Ahmad itu dicatat, ada yang tidak. Namun mereka ketika itu ambil faedah dari tingkah laku dari Imam Ahmad. Berarti dapat manfaat juga. Walaupun tadi apa ngajinya jiping. Dapat manfaat. Intinya tidak rugi. Tetap dapat manfaat juga. Namun tetap kalau memang kita ingin cari-cari faedah, qaidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan mencatat. Ikatlah ilmu tersebut dengan mencatat. Poin-poin penting itu dicatat. Kadang kita gunakan buku, kemudian lihat guru jelaskan dari buku tadi, buat catatan kanan kiri atau footnote gitu. Coret-coret dalam buku tadi. Wah, ini buku kita sendiri. Itu tanda serius itu ketika belajar. Buat catatan-catatan penting. Oh, ini faedahnya kayak gini. Oh, ini faedahnya kayak gini. Atau mungkin dia sendirikan catatan sendiri. Ya, sendirikan catatan sendiri. Atau kadang ada model belajar itu datang pada guru kita yang baca kitab tersebut. Guru itu nanti yang terjemahkan. Kemudian kita catat poin-poin penting di dalamnya. Faedah-faedah penting. Model-model belajar macam-macam. Namun yang jelas cari manfaat dengan belajar dengan guru tadi. Lalu kaitannya dengan yang nomor 2 ini perlu ditambahkan yang nomor 3. Tidak mengambil ilmu agama dari guru yang benar. Maka hijrahnya belum tuntas karena belajar dari guru yang tidak benar. Tidak benarnya dari masalah apa? Di antaranya dalam masalah akidah. Coba kita lihat dulu bagaimana para ulama katakan tentang cara mengambil guru. Dibacakan lagi. Coba perhatikan bagaimanakah pesan Nabi SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wahai Ibnu Umar, ingatlah agamamu. Agamamu itu adalah darah dan dagingmu. Karena perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Ambillah dari orang-orang yang istiqomah terhadap sunnah dan jangan mengambil dari orang-orang yang melenceng dari sunnah. Baik, baca lagi di berikutnya. Ada juga pesan dari ulama-ulama lainnya, diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berada di Masjid Kufah, Irak. Pada suatu hari beliau pernah berkata, lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu ini, karena ini adalah din, agama kalian. Taib, lagi di bawahnya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, seorang pembesar ulama tabi'in berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Taib, kita lihat disebutkan oleh Nabi SAW ketika mengatakan kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, dinuka innama huwa lahmuka wa dammuka fanzur amman ta'khudhu khudh anil ladina istaqamu wa la ta'khudh anil ladina malu. Wahai Ibnu Umar, ingat agamamu. Innama huwa, agamamu itu adalah darah dan dagingmu. Maka kalau memiliki agama yang baik, maka ambillah dari orang-orang yang istiqomah, bukan orang-orang yang menyimpang. Diisyaratkan situ ya. Ambil dari orang yang istiqomah,
bukan dari orang yang menyimpang. Lalu dikatakan lagi oleh Ali bin Abi Thalib, "Unzuru amman ta'khuduna hadzal ilma fa innama huwa din." Lihat, kalau mau ngambil ilmu, lihat dari siapa kamu ambil ilmu tadi. Gurumu itu bagaimana? Muhammad bin Sirin juga katakan, "Inna hadzal ilma dinun." Ilmu ini adalah agama. "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ada juga perkataan Imam Malik, saya tidak cantumkan di sini, namun di dalam buku ini saya sebutkan. Imam Malik itu katakan jangan ambil ilmu dari 4 orang. Oh, ini penting ini. Jangan ambil ilmu dari 4 orang. Pertama, min safihin mu'linun bisafihi wa in kana arwan nas. Yang pertama, orang yang bodoh yang menampakkan kebodohannya meskipun ia banyak meriwayatkan dari manusia. Saya ulang, yang pertama orang yang bodoh yang menampakkan kebodohannya meskipun ia banyak meriwayatkan dari manusia. Lalu yang kedua, wala ta'khudh min kadzdzabin yakdzibu fi ahadisin nas idza jaraba dzalika alaihi. Yang kedua, pendusta yang ia berdusta saat berbicara kepada manusia meskipun ia tidak dituduh berdusta. Meskipun ia tidak dituduh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana la yutahamu iyakdziba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, wala min sahibi hawa yad'un nas ila hawahu. Orang yang memperturut hawa nafsu dan mendakwahkannya. Orang yang memperturut hawa nafsu dan mendakwahkannya. Lalu yang keempat, wala min syaikhin lahu fadlun wa ibadatun idza kana la ya'rifu ma yahdus. Orang yang mempunyai keutamaan dan ahli ibadah namun ia tidak tahu apa yang dikatakannya alias tidak paham. Coba diulang. Ringkasannya berarti 1, orang yang bodoh. 2, pendusta. 3, orang yang berturut hawa nafsu. 4, orang yang tidak paham. Walaupun dia itu ahli ibadah. Maka jangan ambil ilmu dari 4 orang semacam ini. Ya, maka ilmu itu diambil dari guru. Kita butuh seleksi gurunya itu gimana. Kalau kata Imam Malik ini menunjukkan sifat-sifatnya di sini. Ambil dari orang berarti yang punya ilmu, bukan orang yang bodoh. Ambil yang kedua dari orang yang jujur, bukan pendusta. Ambil dari orang yang bukan memperturutkan hawa nafsu. Di antara memperturutkan hawa nafsu itu ya dukung bid'ah. Berarti yang tidak dukung bid'ah yang diambil. Berarti seorang ahlus sunnah misalnya. Yang keempat, orang yang paham akan ilmu tadi, bukan hanya sekedar punya keutamaan dan ahli ibadah. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan guru tersebut itu istiqomah, ya,
Guru tersebut itu istiqomah. Maka yang benar di sini dimaksudkan adalah istiqomah di atas kebenaran, punya pemahaman akidah yang benar. Tahu bagaimana memiliki akidah yang benar? Bisa dilihat bagaimanakah pemahaman dia, sesuaikah ataukah tidak dengan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini bisa diketahui dari buku-buku akidah yang dimana setiap mazhab punya buku akidah semacam ini, dan setiap mazhab mempunyai prinsip yang sama karena prinsip tadi itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, terus Ustaz, saya mau tahu bagaimana? Mau tahu bagaimana kalau dari sisi akidah? Bisa dilihat pada poin-poin penting. Di antaranya misalnya, gimana keyakinannya tentang masalah iman. Iman itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus punya 5 poin. Di dalamnya itu ada qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu di dalamnya ada perkataan, di dalamnya ada amalan, di dalamnya itu ada keyakinan. Iman itu bertambah karena ketaatan, iman itu berkurang karena maksiat. Coba diulang tadi poin yang 5 dalam iman. 1, perkataan. 2, amalan. 3, keyakinan. 4, iman itu bertambah dengan ketaatan. 5, iman itu berkurang karena maksiat. Berarti standar memahami iman seperti itu. Jika ada misalnya yang keluarkan dari 5 prinsip tadi, dia tidak masukkan di situ misalnya, tidak masukkan amalan di situ, ya, tidak masukkan amalan dalam masalah ini, maka telah menyimpang. Tidak meyakini iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, semua orang itu imannya sama saja, maka juga punya prinsip yang salah dalam menyikapi iman. Iman pokoknya harus ada seperti tadi. Itu masalah akidah. Contoh lagi misalnya, menyikapi prinsip akidah dari seorang guru bisa dinilai juga dari bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim. Apakah pemimpin zalim itu dia doakan atau dia hanya caci maki saja? Apakah dia mau bersabar menghadapi pemimpin yang zalim ini sambil mau mengoreksi diri? Ataukah dia mau mengkudeta ya pemimpin semacam ini? Para sahabat saja dulu ketika mereka menyikapi ada pemimpin itu, ketika itu sengaja undur-undur waktu sholat sampai mau keluar waktunya. Lalu ditanya ketika itu, solusinya adalah mereka kerjakan sholat tepat waktu. Namun ketika pemimpin tadi sholat tadi mau mendekati waktunya itu habis, atau ini sebenarnya waktu sudah terlarang untuk sholat, maka kerjakan saja dengan pemimpin tadi, padahal dia undur waktu sholat, keluar waktu. Namun disuruh sabar terhadap pemimpin kayak gitu loh, coba lihat. Tidak disuruh memberontaknya. Karena apa? Ditimbang maslahat mudarat dalam hal ini. Maslahatnya itu kita sabar hadapi seperti itu. Di samping banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan pemimpin yang baik. Bukan dengan cara memberontak. Bukan dengan cara untuk menyebut aib-aibnya. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak ajarkan seperti itu. Contoh lagi misalnya prinsip akidah. Ya, kalau mau ditanya lagi guru punya pemahaman yang benar, nanti bisa ditanya lagi tentang pertanyaan di manakah Allah? Jawabannya apa?
Di atas arsy. Jawabannya apa? Semayang di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmannya itu Allah yang Maha Pengasih, menetap tinggi di atas arsy-Nya. Berarti tahu guru yang masalah ketika jawabannya keluar dari prinsip itu. Contoh jawabannya apa berarti? Allah ada dalam batin saya. Apalagi? Allah itu dekat pokoknya dengan saya. Apalagi contohnya? Allah ada di mana-mana. Apalagi contohnya? Jawaban seorang sufi, ya, saya itu Allah, Allah itu saya. Lantas siapa yang jadi mukallaf? Gila nggak ini? Gila nggak? Gila. Berarti kalau mau jadi orang gila, sufi tadi. Sufi jawabannya kayak gitu, macam-macam itu sufi-sufi itu dari sisi akidah. Lihat prinsip jawaban pertanyaannya itu bagaimana. Kok bisa dijawab tadi dengan jawaban Allah itu tetap tinggi di atas sana? Bukan di mana-mana. Seorang budak wanita dimiliki oleh Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, ketika budak ini punya masalah dengan majikannya, Nabi SAW tanya, Aina Allah? Di mana? Allah. Dia jawab fis sama. Apa arti fis sama? Fi di sini, ini secara bahasa dulu saya terjemahkan. Fi di sini punya arti ala. Bisa diartikan dengan ala. As-sama, ya, langit. Ala itu artinya di atas, berarti di atas langit, bukan di dalam langit. Jadi kalau ada orang bilang itu Allah itu di langit, itu yang cepat harusnya Allah di atas langit, biar tidak punya definisi Allah di dalam langit. Makna yang kedua, fi maknanya itu di, as-sama itu artinya al-ulu, ketinggian, artinya Allah di ketinggian sana, Allah di atas sana. Maka budak tadi jawab apa? Fis sama, Allah di atas sana, atau di atas langit sana, atau di ketinggian sana, bukan rendah berarti. Maka ketika Nabi SAW dengar ini, Nabi SAW balik nanya lagi, terus siapa saya? Man ana? Anta Rasulullah SAW. Engkau Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW panggil Muawiyah. Muawiyah, ini nih, bawa budak ini, bebaskan dia. Atikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia seorang budak mukmin yang imannya benar. Berarti menyelisih hal ini ditanya oleh Nabi SAW. Seandainya ini ditanya nih, ada kita ini ditanya, terus jawab di mana-mana, berarti bebas nggak itu dari budak? Tidak. Iya nggak? Iya. Prinsip. Nggak perlu ditakwil-takwil, nggak perlu diubah maknanya. Imani apa adanya saja. Wah, kalau Allah di langit sana, kan bumi ini bundar, bumi ini bulat. Gimana kalau ada yang berada di bagian bawah? Nah, ini bumi ini bawah ini gimana ini? Allah di atas seluruh makhluk, selesai. Jawabannya nggak usah muter-muter, nggak usah pakai logika kamu itu. Terus gimana dengan hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya? Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Terus arsy-nya kosong dong. Gitu kan? Pikiran bukan, Pak? Betul nggak? Itu pikiran ente, Pak. Nah, ini baru pakai bahasa Jakarta ini. Itu pikiran kamu. Kita ini nih, saya duduk di kursi. Nggak mungkin kan saya ada di bawah sekaligus kan? Ketika saya turun ke bawah berarti kursi kosong kan? Itu logika kita, terbatasnya manusia. Sekarang Allah sikapi seperti itu. Kamu nganggap Allah itu kerdil berarti. Allah mampu lakukan semuanya. Orang ini berdoa ini 10 bahasa macam-macam satu waktu. Langsung, bisa nggak Allah dengar langsung semuanya? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Manusia bisa nggak? Nggak bisa. Maka jangan pakai standar otak manusia. Pakai standarnya Allah. Allah mampu nggak? Mampu. Berarti yang tidak terima hadis ini nganggap Allah itu seperti manusia.
Cacat imannya itu. Kamu mau ambil guru dari orang-orang seperti ini nggak paham, main pakai logika. Ini bertentangan dengan di sini. Iya, otak ente yang bertentangan, nggak mau pikir. Nggak mau pikirnya kenapa? Nganggap Allah sama seperti manusia. Saya pindah dari kursi ini kosong berarti. Iya, itu kamu. Allah seperti itu? Enggak. Ini semua berdoa ini 100 bahasa. Satu waktu. Allah dengar nggak? Dengar. Bisa kabulkan semua nggak? Bisa. Kalau manusia ada ini 100 bahasa, gimana coba? Pakai Google Translator pun butuh 100 HP. Itu kalau pakai logika itu tak muter-muter lagi nanti ya. Terus mau dengarnya juga nggak bisa satu waktu kan? Oh ya ini translate ini tunggu Pak, pending dulu Pak. Tak translate ini dulu. Manusia. Maka jangan pakai standar manusia. Maka pembahasan nama dan sifat Allah pembahasan yang sangat agung sekali loh, coba lihat. Kita benar-benar memuliakan Allah. Salah dalam masalah ini kita rendahkan Allah. Maka jangan anggap remeh pembahasan nama dan sifat Allah di sini. Kok Ustadz ini bahas terus Allah di mana-mana, Allah di ini. Ngapain bahas kayak gitu? Ya Allah penting ini. Kita mengagungkan Allah di mana? Terus kalau Allah tidak ada di sana, Allah di bumi berarti rendah. Kita aja ini tamu, ya. Kamu punya tamu terhormat. Kursi cuma satu, ya. Kamu pasti nggak pingin ya tamu ini dibawa dengan kamu kan? Betul nggak? Betul. Pak, Bapak di atas sajalah. Kami di bawah saja seperti ini. Betul nggak seperti itu? Betul. Masa jadikan Allah sama seperti kita coba? Merendahkan nggak itu? Merendahkan. Dengan manusia saja kita tahu sopan santun itu seperti apa coba? Masa dengan Allah tidak tahu sopan santun coba? Berarti kita mengagungkan Allah nggak ini? Agungkan Allah. Makanya dalam pembahasan ini nanti masuk dalam pembahasan nama dan sifat Allah. Imani apa adanya, jelaskan apa adanya tentang nama dan sifat Allah. Dan tidak usah diubah maknanya dengan makna yang lain. Dan tidak usah dimisalkan Allah itu dengan makhluk. Dan tidak usah kata-kata yang kaitannya dengan nama dan sifat Allah dibuat cantik supaya orang itu tertawa, orang tertarik. Enggak perlu. Mau katakan Allah so sweet ke, apalagi Allah baca chattinganmu, kamu enggak read. Allah itu baca chattinganmu, apa-apaan ini sifatnya Allah kayak begitu. Rendahkan gak itu? Rendahkan. Masa Allah so sweet coba? Pantas kayak gitu. Saya bilang nggak sopan itu. Coba kamu bilang sama orang tuamu kayak gitu, Pak, Mbah, kamu so sweet sekali Mbah. Bilang kayak gitu coba. Wah si Mbah itu marah, lempar kamu nanti itu. Kita tahu sopan santun kayak gimana kepada manusia. Masa kepada Allah dengan bicara kayak gitu loh. Walaupun kamu bilang mau mendekati anak-anak gaul, saya paling nggak setuju dengan cara seperti itu. Mendekati anak gaul nggak perlu dengan ubah bahasa yang nggak perlu diubah. Paham ini? Ini kaitan dengan masalah urgen, masalah akidah. Kita lagi hormati Allah ini, muliakan Allah. Bukankah kita ketika tahiyat baca at-tahiyatu lillah, segala penghormatan untuk Allah, maka tidak ada penghormatan yang lebih mulia lagi kita tunjukkan pada Allah coba. Berarti tidak boleh rendah itu penghormatan pada Allah. Itu pentingnya. Karena sudah tahu kan, itu tadi beberapa prinsip. Ada prinsip-prinsip penting yang dimana seorang menyelisih hal ini nggak bisa. Tadi tentang Allah itu ada di atas sana itu. Kata Ibnu Taimiyah, beliau katakan tidak boleh ada ijtihad dalam masalah ini. Nggak boleh ada yang katakan tidak apa-apa kita beda pendapat dalam masalah ini. Ibnu Taimiyah katakan tidak boleh ada ijtihad dalam masalah ini, alias tidak boleh ada beda pendapat dalam masalah ini. Berarti yang menyelisih prinsip ini tadi salah. Beda dengan tadi yang saya sebut rukun wudhu itu. Bisa jadi ulama lain masukkan hal-hal yang lain tadi yang tidak masuk dalam rukun yang 6. Namun dalam masalah prinsip ini tidak bisa. Gak bisa diutak-atik lagi itu. Masalah prinsip. Makanya sampai para ulama itu katakan, disebutkan oleh para ulama di antara Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Beliau katakan,
masih mending orang Yahudi dan Nasrani itu masih mengakui Allah itu di atas sana, dibandingkan dengan orang-orang Mu'tazil, orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah tidak mau mengakui Allah di atas sana. Berarti mereka lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Sampai dikatakan keras seperti itu. Kalau dalam masalah ini saya nggak main-main dalam masalah ini. Prinsip. Kalau dalam masalah wudhu, tayamum, sholat masih tolerir gampang. Masih bisa ditolerir. Kalau masalah akidah nggak bisa. Dalil tegas. Ulama mazhab nggak main-main loh ini. Contoh tadi, perkataan ulama Syafi'iyah misalnya tentang keberadaan Allah di atas sana. Imam Al-Muzani katakan tentang Allah. Ini di awal-awal kitab beliau Syarh Sunnah. Beliau katakan, alin ala arsyihi danin bi khalqihi bi ilmihi. Allah itu menetap tinggi di atas arsy-Nya, dan Allah itu dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Berarti ilmu Allah yang ada di mana-mana, bukan zat Allah. Gitu cara pengagungan Allah yang benar. Jadi dari sini kita dapat menyeleksi bagaimana guru-guru yang benar. Karena ini masalah prinsip. Maka kalau bapak ibu-ibu apalagi dengan medsos saat ini ada tahu guru itu bagaimana, coba cari saja di YouTube. Saya mau belajar sama guru ini, cari aja, tanya di YouTube itu. Ustadz ini terus ketik di mana Allah, jawabannya apa, temukan itu. Bisa nggak? Bisa. Karena masalah prinsip masa seperti ini saja fatal. Kok sampai nolak-nolak dalil? Tuh dia tegasin lagi, jangan pahami seperti itu, jangan pahami. Rasul yang pahami kok. Mau nantang Rasul? Rasul pahamin tadi, nggak nyalakan budak. Cobalah kamu yang nanti ditanyakan nanti sama Rasulullah SAW, jawabanmu apa? Mau nolak lagi? Nggak bebas kamu jadi budak terus nanti. Prinsip sekali ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Sudah berapa itu? 3. Sekarang yang keempat. Keempat, tidak mendalami akidah terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya yang pertama kali turun darinya ialah suatu surat dari Al-Mufassal, surat-surat pendek yang berisi penjelasan tentang surga dan neraka. Sehingga apabila manusia telah menetap dalam Islam, mantap dalam Islam, sehingga apabila manusia telah mantap dalam Islam, maka turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Seandainya yang pertama kali turun kepada mereka adalah jangan minum khamar, minuman keras, tentu mereka akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Seandainya yang pertama turun adalah jangan berzina, tentu mereka akan berjawab, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Sesungguhnya telah turun firman Allah, sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Quran surat Al-Qamar ayat 46. Di Mekah kepada Muhammad SAW, dan pada waktu itu aku masih kecil dan senang bermain-main. Surat Al-Baqarah dan An-Nisa barulah turun setelah aku menjadi istri Nabi SAW. Nah lihat, Al-Quran pun turun, itu jelaskan dulu tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat. Berarti prinsip akidah. Orang bangun keimanan, saya hidup di sini sementara, berarti saya harus beramal. Dia yakin akan hari kiamat, akhirnya dia itu beramal dengan baik. Barulah nanti dia mau menerima hukum-hukum yang lain, itu semakin mudah. Maka Aisyah katakan di sini, awal-awal surat yang turun itu adalah surat Mufassal, surat yang ayatnya pendek-pendek. Mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas, itu namanya surat Al-Mufassal. Jadi surat apa? Qaf sampai surat An-Nas. Nanti dibagi 3 bagian itu. Ada surat Mufassal yang panjang-panjang, ada surat Mufassal yang pertengahan, ada surat Mufassal yang Qisar Mufassal yang pendek lagi. Intinya di sini kalau perhatikan dari surat-surat Mufassal yang pendek-pendek tadi, semuanya membicarakan rata-rata tentang masalah iman dan akidah. Prinsip tauhid diajarkan dulu. Tauhid diajarkan dulu. Maka kata Aisyah tadi, seandainya yang diturunkan itu masalah halal dan haram dulu,
Langsung turun ayat, khamar itu diharamkan. Maka kata Aisyah tadi, tentu kami akan terus minum khamar. Seandainya yang turun itu pengharaman zina, zina dulu loh, diharamkan. Sebelum hal yang lainnya, tentu perbuatan zina akan terus dilakukan. Namun yang turun itu ayat-ayat yang kuatkan iman dulu. Al-Baqarah dan An-Nisa yang bicarakan hukum kebanyakan di situ diturunkan belakangan. Ketika Aisyah itu sudah jadi istri Nabi SAW, ketika masih kecil baru dikuatkan dengan ayat-ayat penguatan iman dalam surat Al-Mufassal tadi. Berarti dari prinsip ini kita pelajari, ya, biar hijrahnya itu jadi sempurna, belajar dari prinsip akidah terlebih dahulu. Kuatkan iman dulu lewat pelajaran akidah. Nanti di situ bisa mempelajari tauhid atau mempelajari akidah secara umum. Kalau mempelajari tauhid, Bapak Ibu sekalian, kaji semua kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang biasa jenengan digelari Wahabi itu. Jadi pelajari kitab Wahabi berarti. Itu akan paham prinsip apa? Tauhid. Ada kitab Qaidul Arba yang paling tipis, ada kitab Salasatul Usul, ada kitab Kitabut Tauhid, ada Kasyfus Syubhat, ada Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kitab-kitab akidah yang beliau itu tulis itu kalau bisa dikhatamkan semua. Iman makin dibangun di situ. Kalau akidah secara umum itu tadi yang disebut dalam kitab-kitab akidah yang para ulama tulis, seperti Syarh Sunnah tadi yang saya sebut, Syarh Sunnah Al-Muzani, Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Ada kitab akidah Wasithiyah, ada kitab akidah Tahawiyah, ya, dan macam-macam. Itu kitab akidah secara umum. Prinsipnya sama, walaupun ditulis oleh ulama mazhab yang berbeda. Padahal mereka nggak pernah bertemu dalam satu guru. Namun mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D, semuanya punya prinsip yang sama. Itu penting untuk dipelajari. Nah, jadi poin yang berikutnya, yang keenam, yang keempat tadi, pelajari akidah. Sekarang yang kelima. Kelima, cuma tahu cari ilmu namun tidak mengamalkan. Allah telah mencela orang-orang semacam ini dalam ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Nah, terus jika seorang mengamalkan ilmu, maka Allah akan semakin memudahkan ia mendapatkan taufik untuk meraih ilmu lainnya. Dalam ayat lain disebutkan, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Quran Surat Muhammad ayat 17. Terus Ibnu Mas'ud berkata, dahulu orang-orang di antara kami, yaitu para sahabat Nabi, mempelajari 10 ayat Quran, lalu mereka tidak melampauinya sehingga mengetahui makna-maknanya serta mengamalkannya. Baik, lihat pada ayat surat As-Saff ayat 2 dan 3, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian katakan apa yang tidak kalian kerjakan? Berarti kalau kita punya ilmu, suruh amalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah itu begitu murka ketika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Maka asalnya ilmu yang dimiliki kalau kaitannya dengan hal wajib atau meninggalkan yang haram, wajib untuk diamalkan. Dan ini kalau ilmu tadi diamalkan akan dimudahkan lagi untuk dapat ilmu yang lainnya, karena Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Bagi mereka yang menerima petunjuk, maka Allah akan menambahkan kepada mereka petunjuk dan Allah akan memberikan kepada mereka ketakwaan. Makanya prinsip para sahabat,
Mereka itu bukan hanya hafal Al-Quran. Setiap hafal 10 ayat mereka pelajari dulu, dalami dulu. Tidak melampauinya sampai mereka amalkan dulu ayat-ayat tersebut. Seperti tadi di awal saya sebut surat apa tadi? Surat apa yang paling dasar dulu? Al-Fatihah. Berarti pelajari Al-Fatihah dulu, itu dipahami, diamalkan dalam sholat, dijalankan konsekuensi yang ada dalam surat tersebut. Itu mencukupi sekali. Dan juga di sini ada perkataan misalnya dari Imam Az-Zahabi juga. Imam Az-Zahabi rahimahullah itu berkata, wa ammal yawma fama baqiya minal ulum al-qalilati ilal qalil fi unasin qalilin ma aqalla ma ya'mal minhum bidzalik kal qalil fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba lihat gimana gambaran dari Imam Az-Zahabi. Beliau katakan, adapun hari ini ilmu yang tersisa, ilmu sedikit yang tersisa hanyalah sedikit. Ilmu yang ada sedikit, yang tersisa hanyalah sedikit, yang ditemui pada orang-orang yang jumlahnya pun sedikit. Adapun yang mengamalkannya lebih sedikit lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka menunjukkan majelis ilmu banyak, namun pengamalannya tidak 100%. Maka kita dituntut ketika kita hadiri majelis ilmu, dapati ilmu, dituntut untuk mengamalkannya. Jadi jangan cuma asal hijrah saja. Hijrah itu mesti berubah. Gak cukup saya ikut pengajian, saya ikut ustadz-ustadz yang terkenal, saya ikut ngetren. Gak cukup di situ. Belajar, gali ilmu, ambil ilmu di situ. Amalkan ilmu tadi. Kalau penampilannya butuh untuk berubah, berubah. Lakukan karena Allah. Kalau penampilannya belum nutup aurat, misalnya ganti pakai nutup aurat. Jadi cuma jangan jadi teori saja. Amalkan. Maka dari kita amalkan tadi, muncul lagi ilmu yang baru, datang lagi ilmu yang baru. Akan diberikan anugerah seperti itu. Terus yang keenam, bergaul dengan teman yang salah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misik dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Baik. Dan itulah manfaat berteman dengan orang soleh. Intinya manfaat berteman dengan orang soleh ada 3. Catat 3 ini. 1. Berteman dengan orang soleh, kita akan selalu diingatkan ketika keliru. Akan diingatkan ketika kita keliru. Ini yang dilakukan oleh para sahabat dulu juga. Ada Salman dan Abu Darda itu dipersaudarakan. Abu Darda beribadahnya berlebihan, tidak memperhatikan istri, tidak memperhatikan anak-anak, tidak memperhatikan kesehatan badan. Salman nasihati dia. Inna li nafsika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan. Ya, ia katakan inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Kata Salman, wahai Abu Darda, ingat, kamu memang punya waktu untuk beribadah kepada Allah. Berikan waktu tersebut pada Allah. Kamu juga punya waktu untuk memperhatikan keluargamu. Kamu juga punya waktu yang seharusnya kamu memperhatikan dirimu sendiri. Karena Masya Allah Abu Darda itu ibadahnya luar biasa, namun tidak memperhatikan dirinya sendiri untuk istirahat. Dia mau sholat malam sepanjang malam. Istrinya dia biarin saja, umur dada dia biarin, tidak diurus. Maka dinasihati oleh Salman seperti itu, lalu dia katakan, fa'ati kulladzi haqqin haqqo, berikan porsi masing-masing untuk hal-hal tadi. Porsi ibadah ada, porsi untuk keluarga juga ada.
Ya, porsi untuk istirahat juga ada. Tidak semua dipakai untuk ibadah saja, tidak terus-menerus zikiran di masjid. Enggak pulang-pulang. Pokoknya saya mau ibadah terus, ingat mati terus, istri ditinggal. Ya, kalau jomblo enak. Ya, enggak mikir apa-apa, santai dia. Mau kamu enggak pulang juga, ibu balik, wah, alhamdulillah dia di masjid terus, sudah taubat balik di masjid itu. Tadi kan keluarga. Namun tetap perhatikan diri, ada waktu untuk istirahat. Ya, ada waktu diberikan seperti itu. Maka ada manfaat berteman dengan orang soleh, ada yang ingatkan kita. Yang kedua, kita dapat doa-doa baiknya. Kata Nabi SAW, Nazrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb. Maaf, Nabi SAW itu, ini bukan kata Nabi SAW, ini perkataan Al-Fudail bin Iyad. Tadi apa poin yang kedua? Dapat doa-doa baik darinya. Dapat doa baik, ya. Da'watul mar'il muslim li akhihi mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudaranya bi dhahril ghaibi, tanpa saudaranya itu tahu, adalah doa yang mustajab. Tadi Ummu Darda punya menantu namanya Sofwan. Dia tanya kepada Sofwan, "Kamu pergi haji tahun ini?" "Iya, saya pergi haji tahun ini." "Jangan lupa doakan saya di doa-doa baikmu." Artinya nitip doa. Terus Ummu Darda sampaikan sabda Nabi SAW yang tadi saya sebutkan. Doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak tahu adalah doa yang mustajab. Ketika ia doakan saudaranya, ada malaikat yang di situ punya tugas untuk mengaminkan doa tadi. Malaikat nanti akan katakan amin, 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 walaka bimislin. Amin, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Engkau juga akan dapat semisalnya. Dapat doa baik. Berarti dari dalil ini juga ada dalil boleh nitip doa ketika orang apa? Umrah atau haji. Namun yang nitip itu sadar diri, jangan sampai nitip satu lembar gini bolak-balik panjang sekali. Umum saja. Gue rinci satu lembar itu HVS full. Tolong nanti doakan ini di depan Ka'bah ya. Sekalian difoto nanti doa-doa. Foto itu nggak jadi doa mustajab. Apa dengan foto saya depan Ka'bah jadi doanya terkabul? Ini misalnya ini belum dapat jodoh nih ya misalnya. Terus foto depan Ka'bah kayak gini. Terus masukin di Instagram. Dapat jodoh setelah itu? Mimpi kali. Nggak ada upload foto di Instagram dari foto depan Ka'bah tadi membuat doa terkabul. Nggak ada. Doa pada Allah langsung. Minta doa pada Allah. Namun ada manfaat tadi, doa dari orang lain itu bermanfaat juga untuk kita. Dia doakan kita dalam kebaikan, dia juga dapat kebaikan. Walaka bimisl, engkau juga akan dapat semisal itu pula. Manfaat yang ketiga, akan bersama dengan orang soleh di hari kiamat kelak. Dikumpulkan bersama orang soleh di hari kiamat kelak. Karena kata Nabi SAW, innaka man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Berarti kalau dia cintai orang soleh, akan dikumpulkan dengan orang soleh. Sama seperti cintai Nabi SAW, akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Itu manfaatnya. Kalau berteman dengan teman-teman yang rusak, dampak jelek saja yang dimiliki seperti di sini. Berteman dengan pandai besi, imma tadi dapat badan pakaian kita itu hangus, atau kita dapat baunya yang tidak enak, tidak manfaat. Kita akan ketularan dengan kejelekan-kejelekan yang ia lakukan. Terus yang ketujuh, kurang belajar adab. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy,
Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ta'allimal adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Adab pelajari dulu. Dari adab dulu dipelajari. Adab ini kaitannya dengan sopan santun. Nanti kaitannya adab duduk di sini berarti dengan orang kanan kiri. Dengan guru, adabnya juga dengan guru. Kalau saya mau sebutkan di sini ada adab dengan guru ini penting gini. Karena kelakuan kita apalagi di zaman kayak gini ini dengan guru sendiri nggak hormat. Hormatnya gimana? Coba lihat di sini. Kalau ulama itu jelaskan dengan adab-adab dengan guru misalnya. Contoh. Ini misalnya menjaga adab dalam bertanya. Contoh kalau bertanya, satu, maksud bertanya itu untuk dapat ilmu, bukan untuk mendebat guru. Ada lagi, ada bertanya lagi. Bertanya pertanyaan yang nyata terjadi saja, bukan yang terjadi dunia khayalan atau belum terjadi atau tidak ada manfaat. Ustadz, saya tanya, dulu Nabi SAW itu ketika di Gua Hiro, sholatnya bagaimana? Padahal dapat wahyu ketika itu apa coba? Surat apa? Iqra. Sudah diwajibkan sholat belum? Belum. 5 waktu sudah belum? Belum. Maka pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Andai mau dijawab pun manfaatnya apa coba? Atau dia tanya pertanyaan anak-anak gaul saat ini. Ustadz, seandainya saya ke planet Mars, terus saya sholat ngadap kiblatnya gimana? Jawabannya apa? Hah? Kamu terbang dulu ke sana, sampai di sana ada sinyal, nanti ngebel saya saja. Baru saya beri jawaban. Maka para ulama katakan kayak gitu tadi. Lihat, coba lihat kata Zaid bin Sabit. Pernah ditanya tentang suatu masalah, ia balik bertanya, apa yang ditanyakan itu sudah pernah terjadi? Yang nanya jawab tidak. Zaid jawab, da'uhu hatta yakun. Tinggalkan itu, tunggu sampai terjadi dulu. Tinggalkan itu, tunggu sampai terjadi dulu. Maka ada hal-hal yang tidak perlu tanyakan, tidak perlu tanyakan. Contoh lagi, adab ketika bertanya. Bertanya dengan memperhatikan waktu dan keadaan guru itu seperti apa. Lihat waktunya bagaimana, keadaannya seperti apa. Ustadz, ini pakai SMS lagi, bukan WA. Ya. Ustadz, tolong jawab ini disertai dengan dalil yang lengkap. Pakai apa tadi? SMS coba. SMS kan hitung kan, itu per ini berapa kan? Sekali kirim berapa karakter kan? Suruh minta dalil apa tadi? Lengkap. Kalau saya balasnya, kamu datang temui saya kasih dalil itu lengkap padamu langsung. Terus bertanya juga, jangan hanya untuk nambah wawasan, namun nambah beramal. Jadi bukan hanya nambah wawasan saja, saya mau beramal bagaimana? Dan juga jangan bertanya hanya untuk cari simpati atau untuk cari pujian. Benar-benar mau bertanya, bukan untuk muji-muji dirinya sendiri di hadapan orang banyak. Itu adab-adab, ini perlu dipelajari. Contoh lagi di sini ada perkataan dari Yusuf bin Al-Husain. Baca lagi di bawahnya. Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan menjaga adab maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Nah, bil adabi tafhamul ilma. Dengan jaga adab engkau akan cepat paham. Terus Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan disia-siakan. Nah, makin kita perhatikan adab, makin mudah ilmu itu masuk. Makin jauh dari adab, makin jauh ilmu itu masuk. Maka adab itu penting. Cara bicara diatur, ya, akhlaknya itu diperbaiki, makin mudah ilmu itu masuk. Karenanya, di bawahnya lagi. Karenanya sampai-sampai Ibnu Mubarak berkata,
Kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Baik, lihat, para ulama itu belajar adab itu selama 30 tahun, sedangkan mempelajari ilmu itu hanya 20 tahun. Maka coba lihat di sini, dia mempelajari adab itu 30 tahun, mempelajari ilmu itu 20 tahun, menunjukkan pentingnya para ulama perhatikan adab itu seperti apa. Adab itu mesti dikuasai dulu. Karena gini, ilmu tanpa adab membuat karakter kita itu jadi keras. Senang untuk debat, tidak mau berlemah lembut. Dan dia tahu bahwasanya saya harus paksakan pendapat ini pada orang lain. Maka tadi yang tadi seperti saya sebutkan tadi, pulang-pulang dia nggak terima dengan DKM-nya, debat dia. Bukan, saya sudah ngaji kayak begini. Padahal baru ikut ngaji 1 hari ini, baru 2 jam. Pulang dia sudah berusaha untuk gimana saya mau debat dia ya. Ketika diberikan syubhat, bingung lagi dia. Datangi gurunya lagi, kemudian ini saya dapat syubhat kayak gini. Bawa syubhat lagi kepada gurunya. Kadang cuma lewat pesan WA saja. Pak guru, ini gimana nih, saya dapat syubhat lagi kayak gini. Sebenarnya gampang, kamu terlalu cari masalah sama orang. Kalau belum waktunya untuk berdebat, ya nggak usah cari-cari masalah. Nggak penting. Ada cara-caranya, nggak mesti itu membuat orang sadar itu mesti dengan debat, nggak mesti seperti itu. Caranya ada. Maka pelajari ilmu dengan ikhlas. Nanti kalau ilmu kita sudah punya kemampuan, orang akan sadar sendiri. Tanpa perlu dengan cara debat. Jadi adab ini penting. Terus yang terakhir, ke-8, kenapa hijrah belum sempurna? Ke-8, kurang berdoa kepada Allah agar diberi istiqomah. Kita kurang berdoa, karena doa itulah yang membuat kita bisa teguh, istiqomah, bisa berhijrah dengan benar. Lihat pembahasan di bawahnya. Doa yang paling sering Nabi SAW panjatkan adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW kenapa doa tersebut yang sering beliau baca. Nabi SAW seraya menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Jadi Allah yang menyesatkan, Allah yang beri petunjuk, maka hati kita itu di tangan Allah. Mau tetap teguh di atas iman, di atas agama, bisa istiqomah dengan mudah kalau Allah mudahkan. Maka minta pada Allah supaya diteguhkan dalam hal iman. Ada lagi riwayat yang lain. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dalam riwayat lain dikatakan sesungguhnya hati berada di tangan Allah. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah Azza wa Jalla, Allah yang membolak-balikannya. Allah yang membolak-balikan hati. Jadi minta keteguhan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Terus Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Fusilat ayat 30. Ia pun berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, berikanlah keistiqamahan kepada kami. Taib, Al-Hasan Al-Basri saat membaca ayat ini, Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, kemudian istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah merasa takut, janganlah merasa sedih. Kemudian bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ketika Imam Al-Hasan Al-Basri membaca ayat ini, maka dia berdoa kepada Allah,
Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkau itu Rabb kami, farzuqnal istiqomah, maka berikanlah kepada kami istiqomah supaya tetap teguh di atas agamamu. Maka ini menunjukkan pentingnya doa. Dan doa tadi boleh dihafalkan juga, namun ini doa dari seorang tabi'in, bukan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji. Hijrah belum tuntas, dan saya jawab dulu beberapa pertanyaan sebelum ditutup. Intinya pembahasan yang lengkap ada di buku kami, nanti panitia menjualnya di luar di buku Mahasantri ini. Buku ini manfaat sekali untuk para mahasiswa, orang-orang sibuk bisa manfaatkan buku ini dengan baik. Ana sedang ta'aruf dengan akhwat dan telah nazar. Insya Allah dalam waktu dekat Ana akan melamar dia. Namun kendala Ana adalah saya punya pekerjaan bermasalah. Saya tidak sebutkan pekerjaannya sini. Dari akhwat bilang sudah mantap dengan kepribadian dan latar keluarga Ana, latar belakang keluarga Ana. Namun dia masih ragu dengan karir ke depan Ana. Ana juga sudah mengutarakan ke dia bahwa Ana ada niat resign. Saran saya resign segera, baru kemudian menikah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pintu rizki yang lebih baik. Ustadz, apabila di dalam grup WA ada yang berkata memperolok-olok ayat Quran, maka saya marah. Kemudian saya sampaikan peringatan dengan menukil surat At-Taubah ayat 65-66. Ya, hanya saja setelah mengikuti kajian hari ini, saya termasuk ke dalam 4 orang yang dimasukkan oleh Imam Malik. Apakah saya termasuk 4 orang tadi? Apa orang tadi? 1 orang yang bodoh, 2 orang yang berdusta, 3 orang yang ikuti hawa nafsu, 4 orang yang tidak paham. Intinya gini, ingatkan baik-baik, lemah lembut saja, insya Allah tidak masuk dalam hal yang tadi. Saya masih ada hutang KPR yang belum bisa saya lunasi. Apabila saya memiliki tabungan yang telah memenuhi haul dan nisab zakat, apakah saya berkewajiban membayar zakat mal? KPR tadi belum lunas, punya tabungan, sudah memenuhi haul dan nisab, punya kewajiban bayar zakat mal enggak? Kan KPR kan belum bayar lunas langsung kan? Yang jelas gini, KPR ini punya kesalahan itu sendiri. Saya nggak bahas banyak lebar ini, intinya riba di situ. Terus dia bilang lagi, tabungan tersebut belum cukup untuk melunasi KPR. Iya, jelas belum cukup. Namun kan pembayarannya, temponya kan masih lama. Nggak jatuh tempo saat ini kan. Berarti kalau hartanya ini masih di atas nisab dan haul terpenuhi, maka kena zakat. Zakatnya 2,5% dihitung dari sisa tabungan. Ingat ya, zakat itu dari sisa tabungan, sisa simpanan, bukan dari total penghasilan selama setahun. Beda. Kalau total penghasilan selama setahun berarti dihitung semua tanpa ya mengurangi dengan pengeluaran. Zakat bukan kayak gitu. Zakat itu dari sisa penghasilan kita, digunakan untuk kepentingan kebutuhan pokok misalnya, bukan dari total penghasilan. Ketika kita diajak oleh teman untuk sholat malam, kita tidak mau, tapi diam-diam kita nyoba, begitu terus terasa hikmat. Apakah dapat pahala? Intinya kalau karena ajakan teman, tetap kita niatkan ikhlas karena Allah, insya Allah dapat pahala. Saya baru mulai ikut kajian, mohon penjelasan tentang isbal. Saat ini saya masih celana menutup mata kaki. Gini, celana di atas mata kaki punya 3 manfaat. 1, lebih bersih. 2, lebih tahan lama. 3, lebih bertakwa. 1 tadi lebih bersih, anqa. 2, lebih tahan lama, abqa. 3, lebih bertakwa, atqa. Semua yang saya sebutkan ini lafaz hadis dari Nabi SAW. Mohon beri nasihat bagaimana kiat-kiat menghafal Al-Quran agar tetap terus istiqomah. Menghafal Al-Quran itu bukan dari sisi nambahnya,
Menghafal Al-Quran itu yang pentingnya dari sisi banyak mengulangnya. Kalau mengulangnya banyak, insya Allah mudah hafal. Jadi banyak mengulang. Pertahankan hafalan yang ada lebih baik. Dan dia nambah lagi. Namun pertahankan itu yang lebih urgent. Apakah amalan saja yang dapat mengampuni dosa-dosa? Apakah amalan saja yang dapat mengampuni dosa-dosa? Ini pertanyaannya masih umum. Kalau yang dimaksudkan untuk menggugurkan dosa, ada dari taubat, ada dari ucapan istighfar, ada dari amalan soleh, itu bisa menggugurkan dosa. Bolehkah belajar bahasa Arab via WhatsApp? Boleh saja. Yang penting paham. Namun gini, kebanyakan kita kalau belajar online kadang kurang fokus. Apalagi lewat WA, pesan yang lain banyak juga kan. Mau lihat pesan WA yang bahasa Arab ini, aduh yang lainnya saya belum reply, saya belum balas gitu, nggak bisa konsen. Saran saya tetap belajar bahasa Arab juga dengan guru langsung itu lebih baik. Ya, walaupun mungkin ada cara pengajaran yang cuma dengan buku saja, dengan flash disk saja. Kalau gurunya bisa pahamkan dengan baik, insya Allah bisa paham juga dengan baik. Apakah berhijrah selalu diuji dengan kesulitan? Kalau setelah hijrah malah dapat rizki lebih, apa ini juga ujian? Gak ada kaitannya dengan itu. Hijrah ini bukan standarnya nanti buat kita jadi kaya, buat kita jadi susah, tidak. Standarnya gimana kita jadi baik ke depannya, iman tambah baik, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk memperbaiki amalan gitu. Karena bukan kaitannya kita jadi baik ini dengan rizki jadi baik atau tidak ada kaitannya dengan itu. Kaitannya dengan rizki ini cuma dengan masalah, ini kaitannya dengan rizki ini Allah tidak pandang, beri kepada orang yang Allah cintai dan Allah beri kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi standarnya itu bukan karena punya iman, berhijrah ataukah tidak. Jika hijrah diuji dengan rizki berlimpah, apakah istidraj? Kalau jika tidak hijrah kok dia dapat rizki itu melimpah, nah itu baru jadi istidraj. Kalau dia hijrah malah dapat rizki berlimpah, mudah-mudahan itu adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah saya pertama kali mengenal sunnah dari seorang guru, banyak ilmu yang saya peroleh dari beliau seperti cara wudhu yang benar, sholat yang benar. Namun setelah berjalan beberapa lama saya melihat cara dakwah beliau kurang sreg di hati saya. Beliau suka mengajak jamaah mengaji sambil kuliner, jalan-jalan keluar kota, bahkan pakai foto-foto selfie segala. Salahkah jika saya meninggalkan majelis beliau? Bagaimanakah sikap saya seharusnya? Yang antum sebut ini masih sah-sah saja. Ustadznya juga butuh hiburan ini. Dia butuh makan kuliner juga kan? Iya, sah-sah saja. Jalan-jalan boleh nggak? Boleh juga. Foto selfie, dia mau jungkir balik juga, dia laki-laki bukan perempuan yang undang fitnah. Maka tidak ada masalah. Kalau memang ilmunya bermanfaat, silakan ambil ilmu dari beliau. Itu tidak mencacati tentang akidahnya, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kami bahas. Mudah-mudahan bahasan ini semakin menguatkan kita dalam istiqomah, dalam berhijrah, dan Allah terus menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan. Dan kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.